Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, sahabat siar Anda, Nizam Zulfikar, dalam program Sekar Jati yang terselenggara atas kerjasama Pemda DIY dengan Kanwil Kemenak DIY. Dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas tema yang sungguh menarik, yakni jangan lelah untuk menuntut ilmu, yang insya Allah akan dibersamai oleh guru kita, Al-Ustadz Hadi Nuryanto MSI. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga sehat. Amin amin ya rabbal alhamdulillah. Baik Ustadz, kita ke tema. Sebenarnya bagaimana kemudian kedudukan posisi menuntut ilmu dalam Islam? Ustadz. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita dipertemukan Ramadan 1442 Hijriah. Ini kesempatan yang luar biasa untuk meningkatkan ibadah kita, amaliyah kita, termasuk salah satunya meningkatkan ilmu kita. Kaitan ilmu ini tentu keniscayaan bagi umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan, kedudukan, kehormatan. Kalau kita lihat bagaimana kisah penciptaan makhluk Allah yang namanya manusia, kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 34, Allah ketika mau menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ketika malaikat mengetahui ternyata malaikat itu menyaksikan, termasuk ada semacam kecemburuan. Maka kalau kita lihat bait qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Wahai malaikat, saya akan menciptakan makhluk yang nanti akan menjadi khalifah di bumi. Maka qalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan makhluk yang merusak dan juga menumpahkan darah? Sedangkan kami ini adalah selalu beribadah, menyembah dan memuji Engkau. Maka Allah menegaskan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah mengatur agar manusia ini jadi mulia. Ternyata apa? Tugas pertama ketika Nabi Adam sudah diciptakan oleh Allah adalah belajar. Siapa gurunya? Gurunya ternyata langsung Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam ayat berikutnya 31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dalam riwayat itu diungkapkan Allah membuat miniatur benda-benda di jagat raya ini semuanya sekian ribu. Maka apa? Allah menjadi gurunya, muridnya siapa? Nabi Adam. Nabi Adam setelah diciptakan itu tugas pertamanya adalah belajar, menghafal benda-benda yang Allah hadapkan. Nah, setelah sekian lama diajari, Allah ungkapkan tsumma aradahum 'alal malaikah. Ditampilkan di hadapan malaikat. Maka Allah pun mengungkapkan kepada malaikat, faqala ambiuni ma bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, coba sebutkan benda-benda ini. Nah, kira-kira kalau yang diajari Nabi Adam, kok yang menyebutkan malaikat, itu kira-kira gimana? Ternyata malaikat itu sama berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, tidak ada pengetahuan tanpa Engkau ajari, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka ini tampilnya Nabi Adam, qalu qala ya Adam ambihum bi asmaihim. Wahai Adam, sekarang kamu sebutkan benda-benda ini semuanya. Maka Nabi Adam menyebutkan semuanya, sekian ribu disebutkan. Nah, baru ditunjukkan seperti itu. Maka Allah, nah ini saya lebih mengetahui apa yang tersembunyi, apa yang ada semuanya. Maka di ayat 34 Allah berfirman, wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Jadi malaikat disuruh memberi hormat. Nah, ini dengan ilmu yang dimiliki ini ternyata bisa meraih kedudukan kehormatan. Selain itu Allah juga menegaskan dalam surat Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang
punya ilmu pengetahuan sekian derajat itu ya. Nah, ini pentingnya menuntut ilmu, maka termasuk juga untuk meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ternyata mutlak harus dengan ilmu. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki kebahagiaan hidup di dunia, maka wajib baginya punya ilmu. Siapa yang menghendaki kebahagiaan hidup di akhirat, wajib baginya punya ilmu. Yang menghendaki dua-duanya bahagia, wajib punya ilmu. Inilah pentingnya ilmu yang harus kita miliki. Termasuk Rasulullah juga menekankan bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang Islam. Nah, inilah yang harus kita perhatikan di Ramadan ini, kesempatan untuk bisa menggali ilmu yang sebanyak-banyaknya. Ustaz, sering kita jumpai di masyarakat itu ketika orang tua yang sepuh itu ya mengajarkan anaknya, memotivasi anaknya untuk semangat menuntut ilmu, tetapi terkadang justru orang tua atau yang sepuh itu kurang bersemangat untuk mencari ilmu, untuk belajar. Katanya sudah terlanjur sepuh, sudah lanjut usianya, sehingga kemudian sudah sulit untuk belajar. Nah, bagaimana kemudian Islam memandang, apakah menuntut ilmu hanya diwajibkan bagi yang muda, tidak bagi yang sepuh? Monggo, Ustaz. Ya, terima kasih. Kalau kita melihat beberapa ungkapan ulama, yang ini juga athar dari Rasulullah, bahwa menuntut ilmu karena pengen bahagianya tidak hanya di dunia, tapi sampai akhirat, itu selama masih ada kehidupan, masih hayat, masih bersatunya jasmani dan rohani, itu kewajiban masih melengkap. Jadi ada ungkapan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari lahir sampai mati. Artinya sebelum mati masih ada kewajiban untuk memperdalam, meningkatkan pemahaman. Nah, hanya pemahaman menuntut ilmu itu yang perlu diluruskan, tidak harus di pendidikan formal. Dengan pengajian, ini ada Sekar Jati, ini juga peluang untuk memperoleh pencerahan, memperoleh ilmu pengetahuan. Sehingga siapapun dari usia yang sudah bisa menggunakan akal pikirannya sampai nanti sebelum wafat pun masih ada kewajiban untuk meningkatkan pemahaman. Jadi ilmu itu sepanjang masa. Berikutnya, Ustadz, apakah ada adab yang diajarkan kepada kita dalam rangka menuntut ilmu? Dan apa syarat-syarat bagi kita seorang muslim untuk menuntut ilmu? Oke, terima kasih. Jadi untuk bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat, tentu kita harus memperhatikan adab-adab ketika menuntut ilmu. Yang pertama, kaitannya menuntut ilmu itu kita diberi potensi oleh Allah akal pikiran. Kita ketika lahir tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Allah memberi karunia berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran. Itu yang pertama, harus bagaimana ketika kita berilmu, menuntut ilmu itu harus menggunakan akal pikiran kita. Kalau dalam ungkapan zakain atau zakaun atau kecerdasan harus digunakan. Yang kedua, syaratnya bisa memperoleh ilmu itu ada khirsun, rasa butuh, rakus terhadap pengetahuan itu ya, sehingga nanti akan ada penasaran demi penasaran sehingga semangat untuk belajarnya itu bisa meningkat. Yang berikutnya perlu ada kesabaran. Jadi menuntut ilmu itu tidak spontanitas, tapi memang perlu kesabaran. Jadi ada tantangan, kesulitan itu jangan putus asa, tapi terus digali sampai dia itu tahu. Yang berikutnya memang perlu butuh modal. Apalagi ilmu pengetahuan yang itu untuk diterapkan untuk kemanfaatan yang lebih luas ini kan butuh biaya. Yang berikutnya tentu ilmu yang harus kita gali itu sesuai dengan petunjuk gurunya atau irsyadul ustadz. Jadi agar kita memperoleh ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang betul-betul tuntas itu harus sesuai dengan petunjuk ahlinya. Yang terakhir tentu menuntut ilmu itu tulis zaman, butuh waktu
yang panjang. Kan itu. Ustaz, kadang-kadang kalau kita lihat sekarang di dunia nyata itu Ustaz, banyak orang tua yang lebih cenderung untuk menyekolahkan anaknya itu tentang ilmu-ilmu dunia. Dileskan matematika, dileskan bahasa Inggris, dileskan musik, tapi terkadang lupa untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama. Nah, bagaimana kemudian tips kepada para orang tua agar memberikan porsi pendidikan anak itu seimbang antara agama dan ilmu tentang dunia? Oke, baik. Kalau kita melihat bagaimana petunjuk yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim mendidik putranya dalam hal ini, itu kan Luqman itu yang pertama adalah mengokohkan akidahnya. Jadi menjaga fitrahnya. Fitrah itu dalam ungkapan fi tauhidillah. Fitrah adalah kesucian, kelurusan mentauhidkan Allah. Ini yang harus betul-betul dikuatkan pada putra-putri kita. Setelah itu nanti terkait dengan bagaimana biar hidupnya bisa mandiri. Jadi hidup bisa mandiri itu tentu harus bisa bersosialisasi. Ini pentingnya akhlak gitu ya. Maka dalam ungkapan Sayyid Sabiq itu wa wiqayatun nafsi wal ahli minan nar takunu bita'lim wa tarbiyah wa tansyi'atihim ala akhlaqil fadilah wa irsyadum ila ma fihi naf'uhum wa falahuhum. Ada 4 hal yang harus ditanamkan. Yang pertama itu mengajari kaitan akidah ini betul-betul akidah yang benar, terus juga mendidik akidah dan juga ibadah yang benar. Terus yang ketiga itu adalah menanamkan akhlak yang utama. Jadi dalam bersosialisasi ini tentu juga butuh panduan akhlak yang benar. Terus yang tidak kalah pentingnya yang keempat ini keseimbangan tadi, itu irsyadum ala ma fihi naf'uhum wa falahuhum, menunjukkan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang nanti mendatangkan kebahagiaan, mana yang mendatangkan kesengsaraan. Ini kan kaitan dengan skill itu ya, skill kehidupan. Di samping itu Rasulullah sendiri itu kan mengajarkan kepada putra-putrinya itu kaitan bagaimana agar diajari menulis, berenang, memanah itu ya. Tidak hanya kaitan akidah saja, tapi keterampilan life skill itu penting. Tapi jangan juga hanya mengajari life skill tanpa ditunjukkan siapa yang menciptakan, siapa yang menghidupkan. Ini harus ada keseimbangan. Sehingga tadi kebahagiaan hidup di dunia, di akhirat ini kalau pengen dua-duanya diraih tadi dengan ilmu. Tentu kalau kebahagiaan hidup di akhirat ya dengan akidah ibadah yang benar. Kalau di dunia tentu juga dengan bekal life skill yang sesuai dengan keahlian yang nanti bisa dikembangkan. Ustaz, terkadang ketika kita menuntut ilmu itu sering kita kok rasanya ngantuk, malas, tidak seperti ketika kita main atau melakukan hal yang kita senangi. Ini bagaimana cara kita agar ketika kita menuntut ilmu itu seperti senangnya kita sedang melakukan hobi kita, Ustaz? Adakah tips dari Ustaz? Ya. Kaitan agar bisa memperdalam ilmu ini banyak faktor. Bisa dari pengajarnya, bisa suasana belajarnya, bisa dari dirinya sendiri. Paling tidak tadi, khirsun itu kan sesuatu hal yang harus ditanamkan. Rakus rasa butuh itu kan rasa penasaran, ini kan bisa nanti meningkatkan motivasi. Sehingga kejenuhan itu akan bisa diantisipasi ketika rasa butuhnya tinggi. Di samping itu memang sisi pengajar sendiri itu harus ada inovasi, kreativitas sehingga anak didiknya tidak jenuh. Kalau mungkin hanya metodenya itu saja, itu kan tentu juga nanti akan menjenuhkan. Maka dalam ungkapan itu kan diungkapkan at-thariqatu ahammu minal madah. Metode itu lebih penting daripada materi. Wal ustadzu ahammu minat thariqah. Guru itu lebih penting dari metode. Waruhul ustadz ahammu min kulli syai'. Jadi jiwa pendidik itu ternyata lebih penting dari semuanya. Jadi kan biar nanti yang menuntut ilmu itu juga ada ketulusan dalam menuntut ilmu, ternyata tidak lepas dari pengajarnya. Pengajarnya kalau tulus mengajari dan juga dengan metode bervariasi, insya Allah nanti ya semuanya akan klop itu ya. Yang mengajarkan senang, yang belajar pun juga tidak jenuh, sehingga ilmu bisa diraih dan ustadz pun juga bisa menebar manfaat ilmu yang sebanyak-banyaknya kepada para siswanya, para santrinya.
Iya Ustaz, Allah akan jelaskan ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan kita manusia kan dengan sebaik-baik bentuk dan segala potensinya. Dan setiap kita punya potensi yang berbeda. Seperti sahabat Nabi ada Khalid bin Walid yang pinter perang, ada Zaid bin Sabit yang pinter terkait dengan Quran ya, sampai jadi sekretarisnya Nabi. Setiap kita punya potensi yang berbeda. Nah, bagaimana kemudian cara kita untuk menemukan potensi diri kita supaya kita lebih semangat untuk belajar, Ustaz? Oke, baik. Jadi itu tidak lepas dari bakat, keterampilan dan minat. Jadi, setiap orang kan punya bakat, keterampilan, minat. Nah, maka bagaimana kita itu mengembangkan minat yang diinginkan, dimiliki itu kalau bisa ya ada dukungan dari sekitarnya, keluarganya, mungkin juga lingkungan sekitarnya itu mendukung. Ketika punya keinginan ingin jadi dokter, tetapi orang tuanya pengennya jadi pilot, gitu ya, itu kan tidak sinkron, sehingga nanti kan antara kebaktian kepada orang tua untuk bisa meloloskan keinginan orang tua jadi pilot ini kan akhirnya tidak utuh, bukan tulus dari dirinya. Maka kan bagi orang tua pun juga perlu mengetahui kira-kira minat putranya apa, sehingga nanti dikembangkan keahlian keilmuan itu bisa diperoleh secara tuntas dan nanti harapannya bisa bermanfaat lebih luas itu ya. Ada kisah seorang anak yang pengennya itu elektronik gitu ya, elektronik. Tapi sisi lain ibunya itu mendambakan agar putranya jadi dokter. Nah, ini Ustaz. Jadi kan ini kan bertentangan. Maka ternyata anak tadi itu masuk ke fakultas kedokteran, setelah selesai maka ijazahnya dikasihkan ibunya. Ya, Bunda, ini saya sudah selesai sesuai dengan harapan Bunda, saya menuntut ilmu di kedokteran, tapi izinkan Ananda untuk bisa mengembangkan apa yang menjadi minat dan bakat saya, yaitu elektronik. Maka akhirnya menempuh lagi untuk belajar elektronik, gitu ya. Nah, ini kan salah satu kisah yang mestinya para orang tua juga memperhatikan, jangan sampai memaksakan, tapi bagaimana anak ini nanti bisa potensi dikembangkan, bakatnya dikembangkan, sehingga nanti pun di masyarakat ketika terjun itu bisa menebar manfaat yang betul-betul ya lebih luas itu ya. Jangan sampai nanti keinginan dengan minat dengan bakat itu tidak sinkron, sehingga nanti ya dalam belajar pun juga nanti tidak akan bisa tuntas. Ustaz, dari sisi ukhrawinya Ustaz, apa keutamaan yang Allah janjikan kepada mereka para ahli ilmu? Allah mengungkapkan dalam surat Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat sekian derajat bagi orang yang beriman dan yang memiliki ilmu. Beberapa derajat, kalau dalam ungkapan penjelasan para ulama itu derajat surga satu dengan yang lain itu ternyata perjalanan ya kurang lebih 40-an tahun. Di samping itu Allah juga menegaskan orang itu akan memperoleh derajat kedudukan itu seukur dengan usahanya. Dalam surat Al-An'am ayat 132, walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Masing-masing orang akan memperoleh kedudukan derajat seukur dengan usahanya. Tentu kalau kaitan dengan ilmu, orang yang sekolahnya sampai sekolah dasar dengan SMP, dengan SMA, dengan perguruan tinggi, itu tingkat rasa kebahagiaannya itu beda-beda. Nah, inilah yang dimaksud derajat di kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohani ini nanti tentu akan beda. Lebih lagi kaitannya dengan Allah yang ungkapkan tadi, ini kan kita ingin kedudukan yang mulia di sisi Allah nanti. Itu kan tentu keimanan harus betul-betul kita pupuk, kita kuatkan. Di samping itu ilmu pengetahuan itu yang bisa nanti menjadi penunjuknya. Jadi orang yang beramal tanpa ilmu ini ternyata akan bisa sia-sia. Dengan ilmu itu ternyata nanti akan bisa memperkokoh amaliyahnya sehingga juga meningkatkan derajat kedudukannya. Beberapa waktu lalu Ustaz ada tes masuk perguruan tinggi negeri, dan kita lihat banyak teman-teman calon mahasiswa yang kemudian down karena tidak lolos. Nah,
ini bagaimana cara kita mensiasati diri kita ketika kemudian kita gagal itu kita mampu merecovery, bangkit lagi bahwa sukses nggak ditentukan dengan lulus masuk perguruan tinggi negeri, tetapi masih ada kesempatan berikutnya, Ustaz. Gimana, Ustaz? Nah, ini yang barangkali perlu pencerahan. Jadi masih ada kesan di masyarakat kesuksesan itu kalau sudah kerja di instansi tertentu dan mungkin juga keberhasilan itu dianggapnya kalau sudah masuk di perguruan tinggi tertentu. Padahal peluang kalau dikaitkan menuntut ilmu itu kan bangku tempat menuntut ilmu itu kan sangat banyak. Di Jogja saja sekian puluh perguruan tinggi, yang ini harapannya kalau bisa masuk salah satu itu kan ditekuni dengan sebaik-baiknya, itu sebenarnya penentunya bukan perguruan tinggi tapi orang yang bersangkutan. Jadi meskipun mungkin sekolahnya itu mungkin juga sekolah yang belum berprestasi, kalau si penuntut ilmu itu sungguh-sungguh nanti akan bisa berkembang dengan maksimal. Banyak kisah-kisah orang yang sukses itu karena dirinya bukan karena sekolahnya itu ya. Ada dulu seorang dekan di sebuah perguruan tinggi Jogja, kalau dilihat di runut dari SD-nya, itu SD ning desa, SMP ning desa, SMA ning desa, masuk kota, itu ternyata menjadi juara terus itu ya. Itu kan sebenarnya kembali kepada dirinya. Maka kembali kepada calon mahasiswa yang barangkali ke perguruan tinggi gagal ini, kegagalan masuk perguruan tinggi itu bukan gagal dalam kehidupannya, tapi masih banyak jalan yang bisa diraih, ditempuh, dan perguruan tinggi itu sangat banyak, tentu harus dimantapkan, dikuatkan lagi tujuan untuk menuntut ilmu itu ya. Sehingga ya jangan sampai sekali melangkah itu terus nanti patah semangat ketika tidak mengalami keberhasilan dalam langkah awalnya itu ya. Itu kan masih banyak langkah-langkah yang bisa dilakukan. Ya, itu teman-teman, jadi gagal masuk PTN bukan akhir segalanya, masih banyak kesempatan yang lain. Ustaz, mungkin kita sudah ada di ujung waktu. Kami mohon closing statement Ustaz untuk para pemirsa JTV agar lebih bersemangat kembali dalam menuntut ilmu. Oke, alhamdulillah, sebagaimana yang Allah ungkapkan tadi, derajat manusia itu diukur dengan amal atau perilaku perbuatannya. Kalau dalam hal ini menuntut ilmu itu pun juga sangat menentukan derajat satu dengan yang lain. Terus yang berikutnya, kaitan ketika orang sudah menuntut ilmu, jangan sampai itu menjadikan ilmunya itu sombong gitu ya, atau menjadikan dirinya itu merendahkan orang lain. Karena dalam ungkapan Quran itu kan dzu fauqa ilmin itu alim. Di atas orang berilmu itu masih ada orang yang berilmu lagi, di atas orang berilmu itu ada al-alim. Allah yang maha mengetahui. Tentu ini harus kita pegangi, termasuk juga di Sekar Jati ini harapannya bisa menjadi pencerahan dan bisa menjadi sesuatu yang nanti bisa dikembangkan, sehingga untuk menebar ilmu itu tidak harus di bangku formal, melalui media TV ini kan hal yang baik, mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan ke depannya. Jadi Sekar Jati ini tidak hanya sekali di Ramadan ini, mungkin bisa dilanjutkan di bulan-bulan berikutnya, dan tentu juga harapannya di Ramadan berikutnya bisa bersambung kembali. Amin, insyaallah. Mungkin itu, Ustaz. Ya, Ustaz, jazakumullah khairan katsir atas waktunya. Baik, pemirsa yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pemaparan dari guru kita Al-Ustaz Hadi Nuryanto MSI tentang pentingnya menuntut ilmu. Jangan lelah untuk menuntut ilmu. Mengapa? Karena Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Baik, para pemirsa JTV yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi program Sekar Jati, siaran edukasi Ramadan Yogyakarta Istimewa pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu di episode berikutnya bersama sahabat siar Anda, Nizam Zulfikar. Tetap sehat, tetap semangat. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.